Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita membahas kelanjutan dari kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa qad jama'a Allah Ta'ala khisal al-birri fi qawlihi ta'ala, dan sungguh Allah telah mengumpulkan khisal al-birr dari perkara-perkara amalan-amalan yang dikategorikan, digolongkan kepada pengertian al-birr. Hal ini dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba'si ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, laisal birra, tidaklah dinamakan sesuatu itu sebagai albir dengan hanya semata-mata menghadapkan wajah kalian, antuwallu, hanya semata-mata kalian menghadapkan muka, wujuhakum, wajah-wajah kalian ke arah qibal al-masyriq, ke arah timur, wal maghrib, atau ke arah barat. Bukan itu yang dinamakan albir, hanya semata-mata menghadapkan muka ke barat atau ke timur. Walakinnal birra, akan tetap yang dinamakan albir itu man amana billahi, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada adanya hari akhirat, wal malaikati, dan beriman pula kepada adanya makhluk Allah yang dinamakan al-malaikah, wal kitabi, dan beriman pula kepada kitab yang Allah turunkan kepada nabinya, wan nabiyyina, dan juga beriman kepada para nabi-nabi. Di sini Allah menyebutkan rukun iman 5 saja. Disebutkan rukun yang ke-6. Apa rukun yang ke-6?
beriman kepada al-qada wal qadar. Tentang keimanan kepada al-qada wal qadar, disebutkan hal ini di dalam ayat lain, dan juga disebutkan di dalam hadis sahih tentang Jibril, di mana ditanyakan kepada beliau, wamal iman, apakah yang dinamakan iman? Beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Disebutkan lengkap rukun iman yang 6. Ayat lain yang menyebutkan keimanan kepada takdir Allah itu ialah menyatakan firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidaklah apa yang terjadi tidaklah menimpa pada dirimu, dan tidak pula terjadi malapetaka yang menimpa di muka bumi ini, kecuali semuanya itu pasti sudah terdapat di dalam kitab sebelum kami menciptakan alam raya ini, agar kalian tidak berputus asa dari apa yang lolos lepas dari kalian, dan tidak pula kalian berbangga, bersombong dengan apa yang, dengan keberhasilan yang kalian capai. Jadi tidak disebutkannya rukun iman ke-6 di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-177, bukan berarti bahwa rukun iman itu hanyalah itu. Tetapi ayat Quran satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kemudian wa atal mala, termasuk albir ialah memberikan harta ala hubbihi, harta yang dia senangi. Memberikan harta dengan apa yang dia senangi, yang disebutkan di ayat ini maknanya dua. Makna pertama, memberikan harta yang paling dia cintai. Ini makna zahir daripada ayat ini. Makna kedua, yaitu memberikan harta dalam keadaan takut fakir, dalam keadaan sedang dibayang-bayangi oleh kefakiran, tetapi dia keluarkan juga harta untuk fisabilillah, di jalan Allah. Dua-dua makna itu memang tercakup di dalam makna ayat ini. Karena dua-duanya dilakukan oleh
para sahabat dan diberitakan kedua-duanya ini di dalam Al-Quran. Kemudian memberikan harta itu kepada dzawil qurba, kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, kefamilian, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, dan kepada ibnis sabil. Ibnis sabil itu ialah makna asalnya orang yang di dalam perjalanan, bukan di tempat dia, dan dia membutuhkan bantuan untuk menyempurnakan perjalanan sampai ke tujuan. Ini makna asal. Tetapi kemudian dari perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mengamalkan makna ini, memberi harta kepada Ibn Sabil itu ternyata juga termasuk padanya ialah para tullabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu agama, dalam keadaan walaupun di tempat asalnya dia itu adalah orang kaya atau anak orang kaya, tetapi karena di perjalanan dalam posisi dia menuntut ilmu, maka dia dikatakan atau dikategorikan Ibnus Sabil. Dan karena itulah Ibnus Sabil dalam bentuk tullabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu ini berhak menerima zakat dengan pengertian ini. Wasailin, dan orang-orang yang meminta, yaitu orang yang meminta, sampai dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in rahimahullah, bahwa para peminta-minta itu adalah baridul akhirah, tukang pengantar pos atau pengantar kiriman ke akhirat. Barang siapa yang ingin mengirim harta ke akhirat, maka berikan kepada para peminta-minta itu. Mereka adalah baridul akhirah, tukang paket pengiriman ke akhirat. Wa fir riqabi, dan juga di dalam riqab, yang tergolong riqab ini ialah membebaskan budak belian yang memang budak belian itu ingin dibebaskan dengan uang jaminan. Nah, ini riqab. Wa aqama as-salata, kemudian juga menegakkan atau menunaikan salat. Menegakkan salat itu menunaikannya dengan kelengkapan tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan dilakukan dengan kekhusyuan dan keikhlasan yang lengkap. Ini baru dinamakan aqamas shalah, menegakkan salat. Sebab orang munafik juga menunaikan salat. Diberitakan di dalam Al-Quran bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka menegakkan salat, mereka menegakkannya dengan malas. Jadi menegakkan salat ialah menunaikan segala rukun dan syaratnya, dan dilengkapi pula dengan kekhusyuan dan keikhlasan. Baru namanya iqamus shalah. Sebab orang yang tidak iqamus shalah walaupun menunaikan salat, celaka dia. Bagaimana? Allah menyatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah untuk orang yang salat, yang mereka itu salatnya sahun, lalai. Diterangkan oleh para ulama, salat yang sahun yaitu salat yang tidak disertai dengan tahdhirul qalb, menghadirkan hati, tidak disertai itu. Pikirannya kemana-mana, kadang-kadang ngitung keuntungan dagangan dalam sholat, kadang-kadang inget-inget barang yang hilang, kadang-kadang inget-inget omongannya seseorang yang baru saja dia dengar. Walhasil tidak sama sekali punya ruh sholatnya. Ini sahun. Mereka itu yura'unan nas, sholat hanya sekedar untuk dilihat orang bahwa dia adalah termasuk ahli shalah. Wa yamna'unal ma'un, dan bakhil, tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Iqamis shalah itu bersih dari itu semua. Ya, baru bermakna iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Adapun atal mal ala hubbihi yang disebutkan di atas tadi, memberi harta yang dia senangi, yang dia cintai, itu adalah pemberian yang selain zakat, yaitu pemberian yang wajib selain zakat. Loh, apa yang ada yang wajib selain zakat? Nah, ya, ketika orang datang dari karib kerabat minta tolong, dalam keadaan kita mampu untuk memberinya, wajib. Ketika orang dalam kesusahan dari tetangga kanan kiri, wajib untuk memberinya. Itu kewajiban memberi harta yang tidak kaitannya dengan zakat. Sebab kalau zakat itu ada nisab, ada haul. Kalau kewajiban selain zakat itu tidak ada nisab, tidak ada haul. Nisab itu batas minimal pengeluaran zakat.
Barang siapa yang memiliki harta, kelebihan harta dari keperluan yang wajib untuk dia penuhi. Dalam bentuk apa keperluan yang wajib yang dia harus penuhi? Yaitu keperluan sandang pangan papan dan keperluan-keperluan yang wajib dia penuhi yang lainnya. Nah, dari dirinya dan keluarganya. Selebih dari itu dihitung apakah mencapai kelebihannya itu 92 gram emas, harga senilai 92 gram emas, atau belum. Kalau sudah mencapai kelebihannya itu tadi, setelah dibelanjakan untuk ini keperluan wajib itu tadi, kalau kelebihannya mencapai itu, barulah dinamakan telah mencapai nisab. Ya, kurang dari itu tidak mencapai nisab, sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. Bila mencapai nisab, dihitung apakah sudah haul, kelebihan terus menerus yang ada pada dia itu mencapai 1 tahun, 1 haul. Kalau sudah mencapai 1 haul, maka wajib dia mengeluarkan, barulah wajib mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Nah, ini kalau zakat. Lah kalau pemberian wajib yang lainnya, walaupun kamu dalam keadaan dibayang-bayangi oleh kefakiran, tetapi kamu melihat adanya orang yang wajib kamu bantu, kamu keluarkan. Nah, tidak lagi dengan ukuran nisab dan haul. Iya, anak-anak yatim itu tidak termasuk daripada asnaf yang 8 daripada pembagian zakat. 8 golongan pembagian zakat mustahiqin zakahiyah. Anak-anak yatim tidak masuk. Tetapi dalam hal pengeluaran harta yang wajib selain daripada zakat, masuk di ayat ini. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Anak-anak yatim masuk. Karena anak-anak yatim masuk dalam keluarga, ya, dipelihara dengan dimasukkan dalam keluarga. Begitu. Jadi di samping mengeluarkan harta yang selain zakat itu tadi, juga wa'ataz zakah, mengeluarkan zakat bila dia termasuk orang yang mustahiq, bila dia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka. Idza ahadu, bila berjanji. Wassabirina, dan juga termasuk albir ialah orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i, dalam keadaan ba'sa, ditimpa oleh penyakit macam-macam pada dirinya, atau pada keluarganya. Waddarra, ditimpa oleh kekurangan makan, kekurangan sandang, atau kekurangan dalam hal fasilitas hidup. Wahinal ba'si, ba's yang kedua ini maknanya ialah perang, dan ketika dalam peperangan. Kalau ba's yang pertama maknanya ialah penyakit. Nah, ulaika, orang-orang yang sabar dalam peperangan, yaitu tidak mundur ketika belum ada komando mundur.
dan tidak maju ketika belum ada komando maju. Nah, karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, peperangan itu harus dipimpin oleh imam, kepala negara. Kalau kepala negaranya ternyata adalah orang yang kafir atau yang diragukan keislamannya, ya segera harus dalam kondisi jihad fardhu ain, harus dipimpin, harus diangkat seorang imam untuk memimpin jihad itu. Maju mundurnya harus dengan komando. Maka orang yang sabar fil ba'sa'i wa hinal ba'si, yaitu sabar di dalam hal mentaati maju dan mundurnya komando dalam peperangan itu. Ya, ulaika alladzina sadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar dalam imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, dengan ini kita lihat albir karena disebutkan sendirian. Apa kemarin? Maknanya apa? Sama dengan takwa. Setelah disebutkan ciri-ciri orang yang mengamalkan albir itu ini, ternyata Allah menyebutkan di penutup ayat ini bahwa mereka juga orang yang bertakwa. Jadi memang sinonim albir dengan takwa itu ketika disebutkan sendirian. Tetapi ketika digandengkan, apa kemarin pengertiannya? Berbeda. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa akhbara subhanahu, maka di sini Allah yang Maha Suci memberitakan annal birra, bahwasanya albir itu ialah huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, wa hadhihi hiya usulul imanil khamsi. Ya, bahwa Allah memberitakan usulul iman al-khams, rukun iman yang 5, disebutkan 5 di sini. Sudah diterangkan tadi, yang satunya, yang ke-6 disebutkan di ayat lain dan di hadis. Beriman pada Allah, beriman pada para malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada para rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat. 5 rukun ini allati la qawama lil imani illa biha, yang tidak akan bisa qawam, tidak bisa tegak iman itu kecuali dengan rukun tersebut. Wa annahu syara'i'adh dhahirah, juga albir itu ternyata diberitakan oleh Allah asyara'i'adh dhahirah, syariat-syariat yang zahir. Nah, yaitu min iqamatis salati, menegakkan salat, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, wan nafaqat al wajibah, dan nafkah-nafkah yang wajib selain zakat. Wa annahul a'malul qalbiyatu allati hiya haqa'iquhu, dan diberitakan pula oleh Allah di dalam ayat ini bahwa albir itu meliputi al-a'malul qalbiyah,
amalan-amalan hati, termasuk pula dalam pengertian al-bir. Yang amalan-amalan hati ini adalah hakikat daripada al-bir itu, yaitu apa? Minas sabri wal wafa'i bil ahdi, sabar dan al wafa bil ahdi, ya, dan memenuhi janji. Fatanawalat hadhil khisalu, maka bagian-bagian ini tadi tanawalat meliputi jami'a aqsamiddin, seluruh bagian-bagian agama, yaitu bagian-bagian agama yang disebutkan di sini ialah haqaiquhu, hakikat daripada agama. Apa tadi hakikatnya? Al-a'mal al-qalbiyah, amalan-amalan hati. Wa syara'i'uhu, syariat daripada agama, yaitu rukun Islam. Wal a'mal al-muta'alliqah bil jawarihi wal qalbi, dan amalan-amalan al-muta'alliqah yang berkaitan bil jawarih, dengan anggota badan, ya, wal qalbi, dan berkaitan dengan hati. Wa usulil imanil khamsi, dan pokok-pokok iman yang 5 atau rukun iman, ya, semua ini adalah jami' aqsamiddin, seluruh bagian-bagian daripada agama. Thumma akhbara subhanahu, kemudian setelah Allah